Desa Banyusri ini adalah desa tua. Ya, desa tua yang sudah barang tentu susah dicari asal-usulnya. Pada kerajaan Dalem Balingkang tertulis di sana ada sebuah prasasti yang menjadi Dewa Purana di Banyusri. Itu dinyatakan bahwa pada berjayanya Dalem Balingkang yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Jaya Pangus, desa ini sudah berjaya dan diberikan penghormatan oleh Raja Dalem Balingkang. Pada saat itu Sri Jaya Pangus memberikan sebuah prasasti keputusan dan berupa gong kecil satu baru. Itu merupakan bukti tertulis bahwa desa ini sudah ada pada abad itu. Dia itu diberi kekuasaan, diberi wilayah kekuasaan 4 desa, Sirdape, Cempage, Tigawase, dan Culuk. Pengabenan Banyusri dengan Cempage mirip, dengan Bedawe beda. Di Bedawe ada pegatan, di Banyusri dengan Cempage, dengan Sirdape mirip, dengan menggunakan satu babi asli. Babi Banyusri, babi asli, babi Bali lokal. Ada ulu, tetapi hanya tentang upekari saja. Pemerintahannya seperti kan dari dulu-dulu pemerintahan tetap menggunakan bendesa adat. Tapi di sini menggunakan bendesa, kalau ulunya itu hanya menata tentang upacara seperti tadi. Itu namanya ulu semua itu. Dia menyatakan, dia hanya menata tentang upakara dan upacara. Tidak ke pemerintahan. Pemerintahan itu jelas dipimpin oleh bendesa. Di tatanan pancayannya itu sesuai dengan agama adat. Jadi di desa Tua Baliage tatanan pancayannya juga sesuai dengan Baliage. Misalnya kalau upacara fitriyannya atau pengabenan ya sesuai dengan Baliage, tidak ada sistem pembakaran, dan sistem pengabenan ini namanya pengabenan dengan pamurip namanya. Yang khusus ada tarian sakral. Tarian sakral rejang itu ditarikan oleh para cumi atau disebutnya adalah para de. De-nya sebagai mark yang di depan sekali, kemudian diikuti oleh yang di bawahnya dari yang sudah tanggal gigi. Itu ditarikan dari jam 9 malam sampai besoknya pagi jam 7 pagi, sampai ada istilahnya rejang unde. Rejang undenya ini rejangnya sudah kesurupan. Kemudian juga ada tarian sakral sangkang, ada tarian sakral baris dadak, kemudian juga ada tarian baris jojor, juga ada tarian parit pendek. Ulu desa ini sistem jabatannya adalah dengan sistem lirigan. Jadi sistem lirigan pamannya yang ulunya yang tubuhnya meninggal dunia, kemudian yang di bawahnya lagi, itu adalah dengan sistem lirik. Kemudian dari ulu-ulu desa ini yaitu mempunyai oleh-olehan. Sebagai desa tua juga ada tanah karang ayahan desa. Jadi tanah karangan ayahan desa yang ramu warga ini mendapatkan tanah karangan ayahan desa. Ada yang mengisahkan bahwa Bedawe itu dulu namanya Gunung Tamblag, ada juga yang mengatakan Gunung Sari, ada yang mengatakan bahwa berawal dari di daerah Mayung katanya desanya, kemudian ada di daerah Dingin, kemudian pindah lagi ke yang ada di desa sekarang. Itulah sejarah-sejarah desa Bedawe yang berdasarkan cerita, bukan berdasarkan prasasti atau dokumen-dokumen lontar. Khas tradisi-tradisi yang tidak ada di desa lain, upacaranya itu kan istilahnya sabu malunin. Sabu malunin itu kita harus
berpasrah secara tulus ikhlas yang dilakukan oleh suami istri. Kegiatan sabe yang lain daripada yang lain kita lakukan di Pedawi itu namanya rejang langkaran. Itu dilakukan pada saat upacara sabe. Kalau sabe yang biasa-biasa itu tari rejangnya juga biasa-biasa, yaitu tidak ada tersebut khusus. Nah, seperti kita di sini nyayain karang seperti itu. Nyayain karang itu kan sedikit beda dengan mecaru. Itu kalau nyayain karang kan tidak ada di desa lain. Kalau mecaru ya sama. Perlakuannya di desa-desa apapun. Nah, inilah nyayain karang ini, karena konsep nyayain karang ini kita mencari kesejukan kepada Ibu Pertiwi seperti itu. Kalau pada mecarunya itu kan kadang-kadang kan butuh kali yang lebih besar pengaruhnya untuk menetralisir buta karir. Tapi kalau konsep nyayain karang kan kepada Ibu Pertiwinya. Usulnya desa Sidetapu ini asal usulnya dulu ada dari orang namanya Bali Ago. Bali Ago itu ada dari Jawa. Kalau di sini tidak ada Bali Mudulnya, orang Ago lah kesini dulunya. Itu asal mulanya kalau menurut lontar yang ada di desa. Ya, dari dia itu kesini membawa tradisi budaya yang ada di sana. Contohnya Sangyang Gandrung. Sangyang Gandrung dibawa aci-acinya. Dia yang mempunyai itu. Yang jangkang, pendek itu kan dari sana juga bawanya. Nah, setiap sasih kali itu kalau ada masyarakat namanya keberbahan negara, kalau di sini lah penyakit itu bawanya, wajib mengadakan aci-aci Sangyang Gandrung selama 42 hari. Desa itu yang membiayai. Kecaruannya tiap hari sampai taburahnya, dan malamnya ada aci-acinya Sangyang Gandrung. Mutlak upacara adat di Puput adalah Trisidatu. Trisidatu ada 3 balian gede, balian penyanding, balian pengisi desa. Nah, kalau di sini tidak ada pura desa, Pura Bali Agung. Nah, Pura Bali Agung siapa saja yang boleh ngaturang ayah dan bersembahyang di Pura Bali Agung adalah keramu yang sudah tercatat menjadi keramu ngarep. Kalau yang baru kawin namanya keramu sundulan. Itu kearifan lokal di sini. Jadi tentang di pura desa di sana dipilah menjadi 3 keramu. Keramu pumuit, keramu pecacaran, keramu pebatan. Jadi pertama dijadikan pumuit dulu. Nah, pumuit baru ada tingkatan naik pangkat yang kalau di dinasan kan naik pangkat ya. Naik pangkat menjadi keramu pecacaran. Jadi keramu pecacaran ini yang sudah wayah-wayah, yang sudah lama naik menjadi keramu pebatan. Ini adalah ulu kutes. Ulu kutes itu yang kalau di pemerintahan itu adalah strukturnya ulu kutes yang merintah, yang dalam pekerjaan menentukan adat itu kan ada strukturnya dulu. Yang pertama itulah dulu, yang kedua adalah penginter, yang ketiga adalah keban, yang keempat adalah takin, yang kelima adalah penadaan, yang enam pengonjetan, yang ketujuh adalah pasak, yang kedelapan adalah penyalikan atau juru kereka. Sejarah desa Tigawasa itu adalah sudah mulai daripada zaman purba, yaitu terbukti dengan adanya sarkofagus di desa Tigawasa. Jadi Tigawasa digabungkan 3 tempat yang berpindah menjadi 1. Lembaga pemerintahan desa adatnya masih menggunakan Baliage dengan ulu apad. Yang tertua itu siapa yang kawin pertama di Tigawasa, dia tertua. Sebut keban, prajuritnya keban, pasak, takin, pemurakan, berbekal. Tradisi galungan nadi contohnya. Kuningan nadi, kalau di sini apabila galungan itu jatuh pada penanggal bulan disebutlah galungan nadi. Lalu diadakan upacara di desa. Kalau di sini kita bicara memakai bali taksu namanya.
upacara bebantan itu serba baru semua. Modelnya daun sirih, intinya kan sama. Daun sirih, basir buah, pamor. Ini yang intinya sekali. Ada 2 upacara sabah atau karya itu yang diikuti dengan rangkaian nyepi. Pertama sabah ngebekin, setelah sabah ngebekin lagi 15 harinya adakan pakai nyepi biadat. Sesajanya pun beda secarunya. Pakai caru adat di sini, pakai menjangan. Hasil memboros berburu. Jadi desanya yang turun berburu selama 3 hari. Memboros dulu, setelah memboros kemudian taburah 3 hari. Selama taburah itu ayam yang kalah dibawa ke pura. Kita terkumpul sebanyak 30 sekian ayam, baru itu dipotong. Kalau meninggal, kapan meninggal, cuma mendapat waktu 1 kali 24 jam harus dikubur. Tidak lagi mencari hari baik atau buruk baru dikubur, enggak. Yang penting 1 hari setelah meninggal harus dikubur. Biar pas bertepatan dengan nyepi sipeng, enggak peduli, harus dikubur ya. Enggak boleh lebih dari itu. Kalau ngaben itu cuma 3 hari dikasih waktu. Sekarang meninggal, kalau mau diaben lagi 3 hari dikubur lah, enggak dibakar. Salah satu isi di prasasti itu kan memang yang 4 desa inilah sebagai bagian dari awalnya di Banyuseri. Pemerintahan kita itu di Banyuseri pertama, kemudian dari sana baru pecah di Tigiwase, Cempage. Kalau Tigiwase di prasasti itu dia kalau upacara di sana kita kena nasinya. Nasi dari sini dulu, kena nasi 2 gunja atau entah berapa namanya itu. Terus sapunya tua itu 2 tanggul gitu. ya, itu benar. Tigiwase nasinya. Banyuserinya dia pusat pemerintahan di Baliage dulu, di Banyuseri. Kerajaannya itu dah, perbekalnya di Banyuseri. Nanti kalau ada upacara ada apa, si pedau apa kena Tigiwase mengeluarkan apa gitu. Setiap tradisi memiliki makna mendalam yang membentuk cara berpikir, berinteraksi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan terus menggali dan mengenali akar budaya, kita tidak hanya merawat keberagaman Baliage, tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan. Semoga dokumenter ini dapat menginspirasi kita agar terus menjaga, merawat, dan mewarisi warisan budaya di kehidupan mendatang. Menjaga dan melestarikan adat serta budaya bukan hanya bentuk penghormatan kepada leluhur saja, tetapi juga cara agar memastikan bahwa warisan tersebut hidup di masa mendatang. Lebih daripada itu, memahami sebuah kearifan lokal merupakan bagian proses pembelajaran yang menambah atau memperkaya wawasan kita mengenai identitas, kehidupan, dan sejarah sebuah masyarakat.